Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini di rumah? Ibu guru berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran tematik untuk hari ini ya. Hari ini kita memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kedua, di mana sebelum kita memulai pembelajaran akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu ya alat tulis dan buku tulis kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan tentang gerak bulan, maka siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang penampakan bulan purnama, siswa mampu memahami pengaruh gerak bulan pada bumi. Yang ketiga, dengan mencari informasi tentang tari daerah, siswa menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. Dan yang terakhir adalah dengan berlatih menari, siswa mampu memperagakan tari kreasi daerah. Yuk coba kita amati gambar yang tertera pada video pembelajaran ini. Ada gambar matahari, ada gambar bumi, dan ada gambar bulan, serta ada orbit berputarnya bulan dan ada orbit berputarnya bumi. Nah, kira-kira apa ya yang kalian dapat simpulkan dengan mengamati gambar itu anak-anak? Iya, benar sekali. Dari gambar itu kita dapat menyimpulkan bahwa bulan itu memiliki 3 pergerakan. Yang pertama, bulan itu berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan itu mengelilingi bumi seperti terlihat pada orbit yang berwarna biru. Dan yang ketiga adalah bulan juga mengelilingi matahari. Gerakan bulan yang pertama adalah gerakan rotasi bulan. Adakah yang tahu anak-anak apa sih yang dimaksud dengan rotasi bulan? Iya betul, gerakan rotasi bulan itu adalah bulan berputar pada porosnya. Dia membutuhkan waktu 29,5 hari atau bisa kita sebut dengan 1 bulan ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan revolusi bulan mengelilingi bumi. Apa itu revolusi bulan mengelilingi bumi? Yaitu bulan itu berputar mengelilingi bumi seperti terlihat pada ilustrasi gambar tersebut ya anak-anak. Untuk mengelilingi bumi, bulan itu membutuhkan waktu 29,5 hari atau 1 bulan. Sehingga rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi itu membutuhkan waktu yang sama ya anak-anak. Kemudian gerakan yang terakhir adalah gerakan revolusi bulan terhadap matahari. Bulan itu tadi kan mengelilingi bumi ya anak-anak, sedangkan bumi itu kan mengelilingi matahari, sehingga bulan pun akhirnya juga mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi matahari sebanyak 12 kali dalam setahun. Makanya dalam setahun itu kita mempunyai 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu sebagai penanggalan yang kita pakai saat ini. Nah anak-anak, kira-kira apakah sama ya bentuknya bulan itu yang kita lihat dari bumi setiap harinya? Nah maka jawabannya, bentuk bulan dilihat dari bumi itu berubah-ubah. Mengapa? Karena bagian bulan yang terkena matahari pun juga berubah-ubah. Nah perubahan bentuk-bentuk bulan ini yang disebut dengan fase-fase bulan. Berikut ini adalah fase-fase bulan, yaitu pada hari pertama disebut dengan fase bulan baru, di mana kalau kita lihat dari bumi, bulan tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena bulan tidak terkena sinar matahari, sehingga tidak terlihat dari bumi. Kemudian fase berikutnya terjadi 3-4 hari setelah itu, yaitu hari keempat, di mana bulan sedikit terlihat dari bumi, berbentuk seperti sabit, makanya disebut dengan bulan sabit. Kemudian hari ke-8 bulan mulai terlihat separuh, disebut dengan bulan paruh, di mana pada fase bulan paruh ini bulan berada pada posisi 90 derajat. Kemudian fase berikutnya adalah hari ke-11, bulan terlihat cembung.
maka disebut dengan bulan cembung. Hari berikutnya pada hari ke-14, bulan memasuki fase yang disebut dengan fase bulan purnama. Nah, ini yang menyebabkan pada malam hari itu terlihat lebih terang dari hari-hari sebelumnya karena sinar bulan terlihat penuh, satu lingkaran penuh. Terjadi pada hari ke-14 ya anak-anak. Kemudian fase berikutnya adalah bulan kembali lagi terlihat cembung. Berkurang sedikit ya dari fase bulan purnama, terjadi pada hari ke-17. Kemudian pada hari ke-21 bulan berkurang lagi kenampakannya, yaitu hanya terlihat separuh lagi, di mana pada fase ini kembali lagi bulan disebut dengan bulan paruh. Kemudian pada hari ke-25 bulan kenampakannya berkurang lagi, hanya terlihat seperti sabit kembali, sehingga pada fase ke-25 ini atau hari ke-25 bulan disebut dengan bulan sabit. Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak budaya ya anak-anak. Contohnya seperti budaya tari-tarian. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tari berkelompok. Indonesia itu sebenarnya punya banyak sekali jenis tari berkelompok. Beberapa di antaranya akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada tari bedaya Ketawang. Tarian ini berasal dari Surakarta ya. Dilakukan sekali dalam setahun ya anak-anak. Tarian ini dilakukannya ketika apa? Ketika hendak terjadi penobatan Raja Baru atau untuk memperingati hari penobatan Raja. Kemudian tarian ini diperagakan oleh 9 penari wanita dengan gerakan yang halus dan diiringi oleh gamelan Jawa. Tarian berikutnya yaitu ada tari serimpi. Tari ini berasal dari Jawa Tengah, di mana tarian ini menggambarkan tentang kesopanan dan kehalusan budi. Dulu tarian ini hanya boleh dipentaskan oleh orang yang dipilih oleh pihak keraton. Karena apa? Karena tarian ini memiliki tingkat kesakralan. Tetapi tarian ini memiliki tingkat kesakralan yang berbeda dengan tari bedaya. Tarian berkelompok berikutnya adalah tari Pakarena. Berasalnya dari Sulawesi Selatan ya anak-anak. Tari Pakarena itu biasanya diiringi oleh alat musik 2 kepala drum atau disebut dengan gandrang dan instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Berasalnya dari Gantarang Lalang Bata. Biasanya tari Pakarena itu dimainkan oleh 4 orang perempuan ya anak-anak. Kemudian salah satu propertinya adalah kipas seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian tari yang terakhir ada tari gantar. Tari gantar ini berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini biasanya dipentaskan saat upacara pesta tanam padi. Karena ini adalah tarian untuk upacara pesta tanam padi, otomatis properti yang digunakan itu seolah-olah kita bercocok tanam. Salah satunya adalah tongkat panjang yang ujungnya dihiasi rumbai yang berfungsi untuk melubangi tanah. Kemudian ada bambu pendek untuk menabur benih padi. Nah, sekian materi tematik yang harus kita pelajari hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan di atas dapat kalian terima sehingga bisa menambah wawasan kalian. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, maka untuk muatan IPA silahkan kalian kerjakan soal ayo menguji pengetahuan halaman 43 yang ada di LKS ya. Sedangkan untuk muatan SBDP, catatlah informasi tentang tari berkelompok seperti pada tabel di bawah itu. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Tetap taati protokol kesehatan dengan ketat agar kita semua bisa terhindar dari berbagai virus yang berbahaya. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Selamat belajar anak-anakku. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.